Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Okvitasari, guru SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan dan langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dan langkah-langkah dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Capaian pembelajarannya yaitu, di akhir fase E, peserta didik mampu mengevaluasi dan mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai tipe teks, non-fiksi dan fiksi, dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi. 2. Peserta didik dapat menggunakan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. 3. Peserta didik menuliskan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum, klasifikasi. Pernyataan umum adalah suatu pernyataan umum yang berisi tentang objek yang akan dikaji dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Bagian pernyataan umum memiliki ciri, yaitu menggunakan kata adalah atau merupakan. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah suatu bagian yang menjelaskan detail atau keseluruhan mengenai objek atau bagian-bagiannya atau perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Deskripsi bagian memiliki ciri mencantumkan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah bagian yang merupakan penutup dari teks laporan hasil observasi. Di bagian ini, penulis menutup tulisannya dengan menjelaskan kegunaan, kelebihan dan manfaat dari objek yang diteliti. Deskripsi manfaat juga bisa berupa kesimpulan atau ringkasan umum dari objek yang diamati. Menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan sangat penting dalam penulisan hasil observasi. Hal itu sesuai dengan sifat laporan hasil observasi, yaitu informatif, komunikatif, dan objektif sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Adapun kaidah kebahasaan dalam penulisan teks laporan hasil observasi sebagai berikut, menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi. Kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan dari arti suatu istilah. Kalimat definisi memberikan penjelasan atau keterangan terhadap suatu objek secara umum. Ciri-ciri kalimat definisi. 1. Kalimatnya berisi penjelasan arti atau makna dari suatu objek. 2. Ditandai dengan kata adalah, ialah, merupakan, yaitu dan yakni. 3. Digunakan dalam karya ilmiah menggunakan fakta. 4. Ketika kalimat dibalik, yaitu objek berada di akhir kalimat maka makna dan arti tidak berubah. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus dari suatu benda. Sifat-sifat tersebut biasanya merujuk pada hal khusus yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan objek yang sedang dibicarakan seolah-olah seperti melihat, merasakan, atau mengalaminya sendiri. Ciri-ciri kalimat deskripsi yaitu, 1. Berisi penjelasan tentang sifat fisik suatu objek. 2. Kalimat dirumuskan seolah-olah pembaca dapat merasakan objek yang dijelaskan penulis. 3. Berisi representasi objek yang diteliti. 4. Objek yang dipaparkan bisa dipahami dengan panca indera. Menggunakan imbuhan di.
Kata imbuhan adalah kata yang ditambahkan pada sebuah kata dasar, baik di awal, akhir, tengah, atau gabungan di antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk kata dasarnya. Imbuhan di, termasuk imbuhan yang berada di awal kata. Penulisan imbuhan di seringkali disalahartikan sebagai kata depan di, yang ditulis secara terpisah dengan kata dasarnya. Menggunakan kutipan tidak langsung dan sumber rujukan. Sebagai teks yang bersifat ilmiah, laporan hasil observasi harus menyajikan data yang akurat. Penggunaan pendapat seorang penulis atau tokoh berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut disebut kutipan tidak langsung. Langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi. Sebelum menulis sebuah teks, kita perlu memperhatikan langkah-langkah penulisan agar teksnya dapat tersusun dengan sempurna sesuai dengan struktur penulisannya. Langkah-langkah dalam menulis teks laporan hasil observasi sebagai berikut. 1. Menentukan objek yang diamati. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan objek yang ingin diamati. Objek ini bisa bermacam-macam sesuai dengan tema yang ditentukan. Maka dari itu, objek harus jelas terlebih dahulu, apakah berupa benda, tempat, ataupun sebuah peristiwa. Jika objek sudah ditentukan, bisa lanjut ke langkah berikutnya. 2. Mengumpulkan informasi tentang objek. Langkah berikutnya bisa langsung mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang sudah dipilih. Sesuai dengan namanya, yaitu observasi yang berarti pengamatan, maka harus melakukan pengamatan dulu baru melaporkannya ke dalam bentuk teks. Pada tahap ini, berbagai macam informasi yang dikumpulkan bisa digunakan sebagai pendukung sebuah observasi. 3. Menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Setelah informasi terkumpul, langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menyusun kerangka teksnya. Tuliskan poin-poin penting dan kelompokkan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. 4. Mengembangkan gagasan utama, pernyataan umum. Langkah berikutnya adalah mengembangkan pernyataan umum tentang objek yang dibahas. Pernyataan umum bisa berisi pengertian atau definisi tentang objek atau hal lain yang bersifat gambaran umum. Gagasan pokok tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf. 5. Menjabarkan aspek yang dilaporkan. Selanjutnya, menjabarkan tiap definisi bagian secara jelas dan terperinci. Pastikan bagian-bagian yang dijelaskan sesuai dengan tahap 1 dan 2. Jangan sampai mengarang informasi atau mengubah fakta yang ada. 6. Perbaiki hasil laporan. Langkah terakhir, teliti lagi hasil laporan yang sudah dibuat mulai dari pernyataan umum sampai definisi bagiannya. Segera perbaiki jika menemukan kesalahan ejaan atau kalimat yang tidak sesuai dalam teks laporan yang dibuat. Demikian video pembelajaran mengenai kaidah kebahasaan dan langkah penulisan teks laporan hasil observasi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.